jangan pernah tinggalkan 6 amalan ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh merupakan waktu yang sangat mustajab. Umat Islam bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan sebelum subuh. Banyak sekali yang menjelaskan mengenai keutamaan pada waktu subuh. Bahkan sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak pahala pada waktu subuh. Ada beberapa amalan sebelum subuh yang dapat dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya yaitu dengan mengerjakan sholat tahajud. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama yaitu mengerjakan sholat tahajud. Di dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdullah Aziz Al-Maribari yang terjemahkan oleh Baharuddin Fuad, turut disebutkan hadis mengenai anjuran mendirikan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah tali persaudaraan, dan salatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam. Niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, dalam kitab Sahih Muslim turut disebutkan, salat tahajud adalah salat yang paling utama setelah salat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus salati ba'da salatil mafruḍah salatul lail," yang artinya salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Melansir dari buku karya Ibnu Bashar yang berjudul Dari Kuntum Menjadi Bunga 2, terdapat sebuah hadis yang menyebut bahwa salat malam menjadi amalan penembus dosa dan menghindari penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Kerjakanlah salat malam karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kamu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, serta sebagai penebus segala kejahatan ataupun dosa, mencegah dosa dan dapat menghindarkan penyakit dari badan." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Kemudian yang kedua, salat witir. Amalan yang selanjutnya ialah melaksanakan salat witir, di mana salat ini merupakan salat sunnah yang memiliki rakaat ganjil. Salat ini dilakukan setelah melakukan salat pada waktu malam yang lain, misalnya salat tahajud dan tarawih. Hal tersebut juga didasarkan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Salat witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, salat qabliyah subuh. Salat sunnah terakhir yang bisa dilakukan sebelum waktu subuh adalah salat sunnah fajar ataupun qabliyah subuh. Keutamaan salat qabliyah subuh ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salat Al-Musafirin dari Aisyah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun waktu pelaksanaan salat qabliyah subuh adalah antara terbitnya fajar dan salat subuh. Sebagaimana dikatakan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan dalam kitab Minhajul Muslim. Kemudian yang keempat, berzikir. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain melaksanakan salat sunnah tersebut, amalan sebelum subuh lainnya yang dapat umat Islam lakukan ialah dengan zikir. Bacaan zikir yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bacaan tasbih. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim juga terdapat riwayat tentang zikir yang sering disebut dengan tasbih malaikat. Dari Abu Dzar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang zikir apa yang paling utama. Beliau menjawab, zikir yang dipilihkan Allah untuk para malaikat dan para hambanya adalah Subhanallah wa bihamdihi. Malaikat juga menyukai manusia yang mengucapkan tasbih dengan lafaz berikut, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Alhamdulillahi, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Yang artinya, Maha Suci Allah dengan segala puji untuknya, segala puji adalah milik Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung dan Maha Pemberi berkah. Sementara itu, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahwasanya zikir yang dianjurkan dan bisa diamalkan jelang subuh ialah zikir istighfar. Siapa yang membaca di waktu pagi lebih utama sebelum subuh dan sore, Subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, berdoa. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pada sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mengabulkan permintaan hambanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah, amalan setelah subuh lain yang bisa dikerjakan yaitu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk membaca Al-Quran melalui firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 1-4, yang artinya, wahai orang yang berkelumun, atau Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil yaitu seperduanya, kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Demikian wahai sahabatku, itulah 6 amalan sebelum subuh yang bisa kita kerjakan. Raihkanlah sahabatku, keistimewaannya sungguh luar biasa. Apapun hajat yang kita minta, Allah pasti mengabulkannya. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.